Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama channel saya pribadi, channel Jona Anseti Bang Nugraha ya, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan pada asam lambung ya, atau dalam arti mungkin kadar keasamannya mungkin sangat asam ya banget ya teman-teman. Kemudian eh, ataupun volume kadar asam lambungnya meningkat ya teman-teman, sehingga mengakibatkan atau menimbulkan banyak sensasi ya, seperti itu. Kemudian pembahasan kedua, di situ ada anxiety disorder ya, atau dalam artian kecemasan yang sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Aktivitas yang mungkin yang harusnya kita jalani sehari-hari itu terhambat ya, terganggu ya teman-teman, karena banyak takutnya, banyak cemasnya, gelisahnya ya, was-wasnya dan lain sebagainya teman-teman. Itu disebut dengan anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ya teman-teman. Kemudian ada GERD juga di sini teman-teman, atau dalam artian di sini kembalinya atau reflux ya teman-teman, reflux kembalinya cairan ya, asam lambung atau makanan ya, kembalinya makanan yang ada di lambung ya teman-teman, ke atas, naik ke atas ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ada psikosomatik juga ya, di situ pikiran yang mungkin terus berjalan ya, pikiran yang negatif ya teman-teman, dan tubuh merespon ya, seperti itu. Nah, jikalau memang kita bahas satu persatu sangat panjang ya, jikalau memang ada yang bertanya seputar keempat hal tersebut, tolong tonton videonya ya teman-teman. Saya sudah bikinkan videonya ya, ke belakang di situ, tentang keempat hal tersebut. Silahkan kalian tonton dan videonya dari awal sampai akhir ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman untuk yang baru bergabung ya, teman-teman yang baru bergabung, baru tahu ya channel Jona Anseti Bang Nugraha, tolong subscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha, seperti itu teman-teman. Dan tolong share atau bagikan jikalaupun memang rasa semangat saya kepada kalian, ataupun dorongan ataupun motivasi saya kepada kalian ini berguna atau bermanfaat. Tolong bagikan kepada teman kita, sahabat kita yang memerlukan atau membutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan bermanfaat, amin ya robbal alamin. Nah, mungkin di pembahasan kali ini ya saya sedikit membahas tentang sensasi saja teman-teman ya. Sensasi pegalinu, di situ ada di kolom komentar juga yang bertanya ya teman-teman, berapa lama pegalinu, kemudian sakit pinggang, sakit leher dan lain sebagainya teman-teman, seperti itu. Di situ saya akan bahas ya satu persatu teman-teman, dan mungkin secara singkat ya, rangkum ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan sebelum melanjutkan, untuk yang menonton ya teman-teman, tolong di like ya videonya. Saya di situ akan jadikan acuan ya, bahwa video saya ini berguna ya, berkembang teman-teman, dan saya akan lebih semangat lagi untuk membagikan ya rasa semangat saya, dukungan saya, motivasi saya kepada kalian yang masih dalam tahap-tahap pemulihan, seperti itu ya teman-teman. Kemudian tolong tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya, jangan di skip, jangan diloncat-loncat ataupun dituncal ya teman-teman. Tolong videonya tonton dari awal sampai dengan akhir, karena siapa tahu video saya ini berguna, video saya ini bermanfaat, dan ada hal yang mungkin bisa kalian petik ataupun ambil ya teman-teman dari penyampaian saya sendiri ini, dan bisa kalian praktekkan ya, dan berguna ya, seperti itu. Jikalau memang cocok ya mangga silahkan ya, jikalau tidak ya saya tidak memaksa teman-teman, seperti itu. Nah, untuk anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini sangat erat kaitannya dengan pegalinu ya teman-teman, pada sakit ya badan ya, nggak nyaman, seperti itu teman-teman. Kemudian lemah, letih, lesu juga sebetulnya, campur aduk ya, seperti itu. Nah, di sini untuk pegalinu ataupun nyeri pinggang dan sebagainya, di sini terkadang orang yang mengalami anxiety disorder ya, kecemasan berlebih ini ya, terlalu memikirkan ke depan, memikirkan situasi yang belum tentu terjadi ya, seperti itu, sehingga menimbulkan cemas kesananya ya, panik dan lain sebagainya. Aduh, ini kenapa pinggang sakit, aduh ini jangan-jangan gini, ini jangan-jangan gitu. Kemudian aduh, ini leher kenapa kaku ya teman-teman, jangan-jangan gini dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Padahal dicek normal ya teman-teman, seperti itu. Hanya saja
mungkin orang yang anxiety disorder kecemasan berlebih ini banyak kakunya, banyak tegangnya teman-teman, seperti itu. Otot-otot pada kegang, pada kaku ya teman-teman, karena kita selalu dalam mode cemas ya, mode gelisah, mode was-was. Otomatis kan otot-otot yang mungkin pada di tubuh kita ini menegang ya teman-teman, kaku ya, keras ya teman-teman, seperti itu. Bisa saja seperti itu ya teman-teman. Selain itu mungkin dari emosi juga terkadang ya teman-teman, dari faktor emosi ya, marah yang gak jelas dan lain sebagainya, itu bisa mengakibatkan sensasi pada tubuh atau badan kita datang ya teman-teman. Otot kaku ya, urat-urat kaku ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman? Oh iya, sebelum ke sana ya, sebetulnya hal yang paling utama itu nyeri pinggang, kaku dan lain sebagainya itu karena kita terlalu memikirkan di pemikiran sensasi ya. Aduh, ini ngerasa gak nyaman dan sebagainya, takut gini takut gitu. Kemudian tubuh kita merespon ya teman-teman, semakin tegang ya. Kemudian pinggang ngerasa gak nyaman ya, mungkin karena otot yang mungkin mendegang ya teman-teman, seperti itu. Dan pada kaku ya, seperti itu, dan mempengaruhi ataupun bisa kelamaan duduk ya, kelamaan berbaringan ya teman-teman, seperti itu. Rebahan itu bisa sebetulnya seperti itu. Nah, mungkin solusinya apa yang mungkin saya katakan ini sudah sebetulnya ya saya katakan atau saya sampaikan kepada kalian. Olahraga ya, olahraga ini sangat penuh membantu banget ya teman-teman. Olahraga peregangan ya, ya kalau misalkan belum kuat yang berat-berat ya, belum kuat seperti itu ya, stretching biasa ya teman-teman. Jalan kaki pagi hari seperti itu ataupun siang hari ya, silahkan jalani ya teman-teman. Itu kan lambat tahun bagus ke tubuh ya, yang mungkin tadinya tegang ya teman-teman, mungkin itu melentur ya ototnya itu, nyaman lagi ya. Yang tadi kaku mulai lentur lagi karena kita banyak gerak ya, seperti itu ya. Terkadang satu hari bangun tidur juga setelah kemarin misalkan jalan kaki, aduh ini badan terasa nggak nyaman, ini ada bekasnya, itu udah biasa ya teman-teman. Jangan dikasih cemas ya, jangan dikasih ke cemas. Contohnya seperti ini, contohnya saya awal-awal ya teman-teman, awal-awal karena tidak suka main layangan ya teman-teman awalnya. Nah, dibiasakan main layangan kan lebih ke menarik benang ya teman-teman, menarik ya. Nah, sesudahnya itu kadang-kadang malam terasa pegalinu ya, ini tuh terasa kaku, nggak nyaman, ada bekasnya teman-teman ya. Mungkin karena kita tidak biasa itu ya, mungkin itu akan terasa ya. Nah, tetapi sudah dibiasakan dan kita sadar, oh itu mungkin efek dari terlalu menarik ya teman-teman, seperti itu. Dibiasakan tiap sore rasa pegalinu, rasa yang tadinya ada membekas itu ya, secara tidak langsung kita tidak berpikir ke negatif ya, ke sensasi teman, karena kita berpikir sadar, oh kemarin juga kayak gini, biasa aja, kesini nggak kerasa teman-teman, karena kita terbiasa seperti itu. Sama halnya dengan olahraga, baik jalan kaki pagi ataupun siang ya. Misalkan kebangun keesokan harinya ada bekasnya ya, ngerasa nggak nyaman di paha, ngerasa kaku ya teman-teman, ada yang sakit dan lain sebagainya. Mungkin itu hanya bekas dari kemarin kita jalan yang tadinya kita tidak biasakan ya, seperti itu. Nah, solusinya lakukan lagi, biasakan, nanti juga akan terbiasa ya, akan nyaman, seperti itu teman-teman ya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi dibiasakan ya, yang tadinya pegalinu ini itu ya, kalau misalkan kita hanya duduk terus ya, berbaringan terus ya, seperti bukan di sisi lain juga yang normal juga ya, orang yang tidak terkena anxiety juga, kalau misalkan lama-lama duduk ya, kemudian lama dengan layar monitor ya teman-teman ya, komputer ya, otomatis pinggang kan terasa pegal, sakit dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu ya, kita harus lebih kesadar, oh ini mungkin karena terlalu banyak baringan, oh terlalu banyak duduk ya teman-teman, kurang gerak dan lain sebagainya, hanya memikirkan sensasi dan lain sebagainya hingga tegang ya, seperti itu. Nah, kuncinya salah satunya ya mungkin yuk gerak,
aktivitas ya, olahraga ya teman-teman, biasakan. Selain itu lakukan hobi yang menyenangkan, baik beternak ataupun menanam tanaman dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya, 10 menit, mohon maaf ngantuk banget nih sebenarnya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi sedikit motivasi ya, saya sedikit dukungan ya untuk kalian dan dorongan ya, supaya lebih semangat lagi menjalani hari-hari ini dengan sensasi, nanti juga tanpa sensasi ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang mungkin saya sampaikan ini berguna ya, bermanfaat untuk kalian, dan jika memang cocok ya terapkan, mangga silahkan ya teman-teman. Di akhir video, apapun penyakitnya, seperti biasa saya berdoa ya teman-teman, bukan dari keempat hal tersebut, apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali seperti semula ya, amin ya robbal alamin ya teman-teman. Baik, di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.